7 TI 2, mata kuliah kecerdasan buatan. Perkenalkan, nama saya Henry Kahadi. Nama saya Carmenita Lenggong. Nama saya Jessica Waroka. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan program yang sudah kami buat, yaitu program Weighted Product yang menggunakan bahasa C++. Yang pertama, yang saya blog ini merupakan library dari bahasa C++. Dan untuk sistem ColorF ini fungsinya untuk memberi warna pada teks pada saat kita run. Dan pada program kami saya menggunakan ColorF, yaitu color warna light white. Oke. Pada bahasa C++, count ini merupakan perintah untuk menampilkan, seperti perintah printf yang menampilkan. Nah, pada blog ini hanya menampilkan saja apa yang sudah kelompok kami buat. Nah, pada bagian yang saya blog ini merupakan variabel untuk masing-masing restoran. Dan untuk di program ini mempunyai 3 restoran, yaitu yang pertama restoran dari Carmen, restoran dari Endika, dan restoran Jessica. Jadi yang saya blog ini merupakan variabel untuk masing-masing restoran. Nah, pada program yang saya buat ini merupakan tempat untuk menginput nilai C1 dan C5 dari masing-masing nilai restoran. Seperti ini, yang saya blog ini merupakan tempat inputan untuk nilai restoran Carmen, dan yang di sini inputan untuk nilai restoran Endika. Dan yang di sini merupakan inputan untuk nilai restoran dari Jessica. Sudah kita ketahui bahwa count ini merupakan perintah yang sama dengan printf, yaitu menampilkan. Sedangkan cin ini merupakan perintah yang sama seperti scanf, yaitu untuk inputan. Nah, setelah kita memasukkan masing-masing nilai restoran dari ketiga restoran tadi, maka nilai yang sudah kita inputkan akan ditampilkan dalam bentuk tabel seperti ini. Oke, baik, saya akan menunjukkan bagaimana cara menginput data dan bagaimana setelah kita menginput nilai akan keluar di dalam bentuk tabel yang ini. Kita masukkan nilai restoran Carmen, kita sesuaikan dengan keterangan yang sudah kita buat di sini. Nah, di sini kita sudah memasukkan
nilai dari restoran Carmen dan masukkan nilai restoran Endika dan masukkan nilai restoran Jessica. Setelah kita memasukkan nilai, maka akan ditampilkan dalam bentuk tabel, yaitu R1 merupakan restoran dari Carmen dan R2 merupakan restoran dari Endika dan R3 merupakan restoran dari Jessica. Dan ini nilai-nilai C1 sampai C5 yang sudah kita masukkan tadi melalui form input. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jessica. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi quote. Fungsi quote adalah sintak untuk mengoutputkan atau menampilkan hasil ke dalam layar. Quote langkah kedua, tentukan bobot. Quote berikutnya, parameter bobot yaitu 2/n. 5 sama dengan sangat baik, 4 baik, 3 cukup, dan 2 buruk. Dan yang terakhir, sangat buruk. Jika sudah selesai, kita tinggal N. Kemudian variabel nilai bobot Carmen adalah float W1, W2, W3, W4, W5. Variabel nilai bobot Endika yaitu float 6, W7, W8, W9, W10. Variabel Jessica yaitu W11, W12, W13, W14, W15. Kemudian kita masukkan bobot restoran Carmen. Seperti yang telah ditampilkan ini, W2, W3, W4, dan W5. Kemudian N. Selanjutnya pada bagian Endika juga sama seperti di atas, tapi dia angkanya W6, W7, W8, W9, W10. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa fungsi dari sin. Fungsi sin atau C-input untuk mengambil input dari keyboard dan membutuhkan variabel untuk menyimpan data yang akan diinputkan. Ini rumus sebagai berikut. W1 WI sama dengan WI. Kemudian /SWJ/N. Bobot nilai restoran Carmen seperti ini. Kemudian bobot nilai Endika adalah W1 sampai W5. Yaitu W1 sama dengan W6 tambah W7, W8. Variabel penampung nilai bobot dari restoran Carmen, Endika, dan Jessica, datanya adalah 15. Menampung nilai bobot dari restoran Carmen masih sama dengan ini. W1 slash W1 tambah W2 tambah W3 tambah W4 tambah dengan W5. Kemudian nilai menampung nilai bobot dari restoran Endika yaitu W6 slash W6 tambah W7 tambah W8 W9 tambah W10. Kemudian menampung nilai dari bobot Jessica, restoran Jessica yaitu 10 sama dengan W11 slash W11 tambah W12 W13 W14 tambah W15. Menampilkan hasil dari bobot yang sudah dihitung. Bobot restoran Endika, Carmen, Endika sama seperti ini. Oke, sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya Endika.
Oke, saat ini saya akan menjelaskan lanjutan program yang telah kelompok kami buat. Pada saat ini saya akan menjelaskan langkah ketiga dan langkah keempat, di mana langkah ketiga adalah untuk menentukan nilai vektor S. Dalam menentukan nilai vektor S, kita harus menampilkan nilai vektor S dari masing-masing restoran. Seperti program yang telah kelompok kami buat, di mana count fungsinya adalah seperti printf untuk menampilkan S1 adalah restoran Carmen, S2 restoran Andika, dan S3 adalah restoran dari Jessica. Seperti pada tampilan hasil run yang sudah saya tampilkan saat ini, ya, di mana rumus dari menentukan vektor S dari masing-masing restoran adalah nilai dari C1 dikali dengan W1, nilai C2 dikali dengan W2, nilai C3 dikali dengan W3 sampai pada nilai C5. Dan hasil pengolahan nilai dari masing-masing restoran akan ditampilkan pada bagian variabel penampung nilai vektor seperti yang saya blok pada saat ini, di mana hasil runnya akan jadi seperti ini. Nilai vektor dari restoran Carmen adalah 52.928 dengan seterusnya sampai dengan restoran dari Jessica. Setelah kita telah menghasilkan nilai vektor dari masing-masing restoran, kita lanjut ke dalam langkah keempat, di mana langkah keempat ini adalah untuk menentukan nilai vektor yang akan digunakan preferensi dengan rumus preferensi sebagai berikut. FI sama dengan di SI bahagi S1 tambah S2 tambah S3. Nah, hasil atau pengolahan nilai variabel untuk menampung nilai vektor ada pada bagian ini, atau jika pada hasil run dia ada pada bagian ini untuk menampilkan nilai vektor dari preferensi yang sudah kelompok kami buat menggunakan rumus yang telah kami ikuti pada presentasi yang sudah diberikan. Dan kita telah mendapatkan hasil V1, V2, V3 dengan mengikuti rumus SI dibahagi dengan S1 tambah S2 tambah S3. Ketika kita telah mendapatkan hasil atau nilai vektor dari preferensi yang kelompok kami gunakan, akan masuk pada proses menentukan preferensi. Jadi untuk menentukan restoran terbaik itu adalah jika nilai restorannya paling besar. Contohnya pada program yang telah kelompok kami buat, yang mendapat restoran adalah pilihan terbaik adalah restoran dari Andika, di mana dengan nilai 0,33. Jadi jika nilai terbesar adalah dari restoran Andika, maka restoran Andika adalah menjadi restoran pilihan yang terbaik. Jika kita tidak mendapatkan nilai yang terbaik, akan muncul perintah atau tampilan seperti ini. Error 404 not found the best restaurant, atau tidak ditemukan restoran yang terbaik. Seperti hasil akhir, dan hasil akhirnya akan ditampilkan jumlah atau nilai dari restoran Andika adalah pilihan yang terbaik. Nilainya adalah 0,33.